Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 233. Dia memiliki penglihatan yang buruk. Gadis berpakaian ungu menjelaskan dengan berbisik, memastikan untuk tidak didengar oleh anak garang itu dan membuatnya kesal. Taburan cahaya menghujani, mengelilingi gadis berbaju ungu itu seolah kelopak bunga yang berkilauan berputar-putar di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, membuatnya tampak hampir seperti dunia lain. Jelas, penjelasannya tidak jelas. Gadis berambut perak itu menggerutu dengan cemberut. Penglihatan tidak ada yang seburuk itu. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, memperlihatkan sosok yang ramping dan montok. Mereka memiliki lingkar pinggang yang selembut anyaman yang mengepul, sangat indah. Mereka sama sekali tidak dekat dengan kata, gemuk. Kecurigaan muncul di wajah cantik Shihao. Kenapa kamu berbisik seperti itu? Yang lain mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Mereka kagum dengan kehebatan remaja manusia ini, bahwa ia mampu membuka 10 lorong surgawi. Apakah aku baru saja mendengarmu menyebut kami gendut? Apakah begitu? Gadis berambut perak itu bertanya dengan senyum manis. Rambutnya yang berkilau bisa memantulkan cahaya seperti cermin. Bukankah begitu? Bocah iblis itu membalas dengan mengejutkan, mengisyaratkan jawaban yang jelas. Dia tampak seolah-olah dia telah mengatakan hal yang paling alami dan melirik bagian tubuh mereka yang tidak pantas. Gunung Surgawi memang memiliki banyak obat spiritual. Anda semua kelebihan gizi. Di antara mereka ada beberapa gadis remaja. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, membesar-besarkan lekuk tubuh mereka yang luar biasa. Mendengar komentar Shihao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan otot-otot indah mereka dan mengepalkan tangan mereka yang halus. Beberapa bahkan menggertakkan gigi mereka. Abaikan dia. Menurutnya, hanya gadis-gadis berdaging dan maskulin yang cukup kuat untuk dianggap dalam kondisi yang baik. Gadis berpakaian ungu menggoda. Dia menjelaskan kepada yang lain sambil tertawa. Tubuhnya yang anggun dikelilingi oleh lapisan cahaya redup saat rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Wajahnya yang cantik dikaburkan oleh cahaya, dan orang hanya bisa melihat matanya yang hidup yang tampak seperti batu permata hitam. Dia bersinar dengan cahaya spiritual. Omong kosong. Ada sesuatu yang sangat salah dengan standar estetika Anda. Jangan memaksakan minat aneh Anda pada orang normal lainnya. Shihao membalas dengan sungguh-sungguh. Gadis berpakaian ungu itu berhenti sebentar dan mulai menggertakkan giginya. Siapa sebenarnya yang dia sarankan untuk memiliki standar estetika yang aneh? Dia pasti mengatakan itu dengan sengaja. Dengan tangan di dahinya yang bersih, dia akhirnya merasa kalah. Bibir merahnya mengatup rapat dan memutuskan dengan bijaksana untuk tidak berbicara lagi. Kalau tidak, dia mungkin sekali lagi terseret ke dalam logika anak nakal yang tidak bisa dipercaya. Di sampingnya, beberapa gadis montok semuanya merasa marah dan frustrasi. Orang ini memiliki tatapan licik di matanya. Dia pasti berusaha membuat mereka kesal. Salah satu gadis memiliki tanda berbentuk teratai di antara alisnya, dan tanda itu memancarkan cahaya yang indah. Gadis itu memperingatkan Shihao. Si kecil, apakah kamu mencoba membuat dirimu dipukuli? Satu kata menggoda lagi dan kakak perempuan di sini akan memberimu obat bius yang bagus nanti. Apakah kamu ingin bergulat denganku? Anda jelas bukan tandingan saya. Tanya dia. Bocah iblis itu mengangkat dagunya, menunjukkan gadis berpakaian ungu itu dan mencoba membiarkannya menjelaskan. Gadis berpakaian ungu selalu menjaga dirinya tetap tinggi dan halus setelah 100 Shattered Mountains.
Dia tidak mengungkapkan wajahnya kepada siapapun, tetapi orang-orang entah bagaimana masih bisa menyadari kecantikan dunia lain. Namun saat ini, dia mengangkat alisnya pada kata-katanya, dan matanya yang cerah mengancam akan melepaskan kemarahan. Dia pasti tidak ingin menyebutkan kejadian itu lagi. Bergulat di tanah dengan bocah iblis adalah hal yang terlalu memalukan untuk dilepaskan. Yang lain memandang keduanya dengan mata bertanya-tanya, jadi sesuatu terjadi? Jadi, begitu mereka melihat satu sama lain, keduanya akan segera mulai bertengkar. Tidak ada yang serius, hanya cukup untuk membuat orang lain tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sementara itu, pemuda berambut hijau itu sepertinya bersikap dingin. Dia mendengus dingin dan menatap Shihao dengan dingin di matanya. Tatapannya tidak terlihat ramah sama sekali. Wei, menatapku begitu kita bertemu, apa masalahmu? Shihao meliriknya dan bertanya. Kamu harus tahu bahwa kamu berada di pegunungan ilahi kuno sekarang. Anda tidak dapat bertindak dengan cara yang lancang ini. Ini bukan alam manusia fana atau alam dewa kekosongan. Sebagai manusia, Anda harus menunjukkan rasa hormat, kata anak laki-laki berambut hijau. Dia percaya diri dan agak arogan, karena ketika orang menyebut gunung ilahi kuno, mereka akan selalu menghormatinya. Ya, aku tahu. Gunung ilahi kuno, kan? Terus? Anda adalah orang yang mengundang saya. Anda membutuhkan bantuan saya. Jadi Anda harus terpesona oleh saya. Kendalikan dirimu, apakah kamu mengerti? Kata Shihao. Dia santai dan riang, tidak terganggu oleh apapun seolah-olah tidak ada yang layak diperhatikan di sini. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk memberi penghormatan yang merupakan ironi murni. Api hijau berkelap-kelip di mata anak laki-laki berambut hijau itu. Kebanggaan, kesuraman, dan setiap rasa dingin yang tak tersentuh memenuhi mata itu, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Dia sadar bahwa bocah itu bukan manusia biasa, atau dia tidak akan berani datang sendiri. Ditambah lagi, mereka memang membutuhkan bantuannya. Bahkan setelah pelayanannya, mereka masih perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan menyingkirkannya atau tidak. Karena Shihao bukan manusia biasa, dia pasti memiliki beberapa koneksi. Jika tidak, dia tidak akan mampu melintasi jutaan li dan mencapai gunung dewa surgawi dengan begitu cepat. Mungkinkah dia berasal dari desa di mana dewa surgawi tinggal? Tampaknya tidak demikian. Mereka menjadi mengerti bahwa dia benar-benar peduli dengan pasangan Ziling itu. Kami baru pertama kali bertemu, jadi jangan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita membutuhkan toleransi dan pengertian di antara kita. Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan teknik berharga kunpeng. Kata anak laki-laki lain. Dia memiliki rambut merah sebahu, warnanya seperti nyala api yang terang. Dia berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Bahkan matanya menyerupai matahari, yang menyala-nyala dengan ganas. Setiap anak muda diikuti oleh beberapa pelayan ilahi yang menemani mereka ke laut. Para pelayan semuanya adalah makhluk yang kuat, dan mulai bergabung dalam percakapan. Ayo masuk ke gunung. Gadis berbaju ungu melihat bahwa ketegangan telah dilepaskan untuk saat ini. Karena mereka tidak lagi berdebat, dia mengundang semua orang untuk memasuki gunung dewa surgawi. Mereka telah membentuk aliansi. Setiap kekuatan sangat berpengaruh dan telah menikmati kejayaan di masa lalu. Untuk semua makhluk lain di dunia ini, status seperti itu tidak dapat dijangkau. Sekarang mereka telah selaras, kekuatan mereka hampir tak terbayangkan, dan semua upaya ini dilakukan untuk mendapatkan teknik berharga Archaic Features 10. Lebih banyak makhluk spiritual dan keberuntungan dapat ditemukan di pegunungan, dengan bangau 5 warna yang hidup dalam kawanan dan burung luan membubung di langit.
bunga iris dan anggrek yang harum memancarkan esensi surga dan bumi di sini. Sementara kelompok itu berjalan melalui gunung yang dipenuhi esensi, rasanya seolah-olah mereka adalah sekelompok makhluk ilahi. Itu bukan tempat di mana orang biasa bisa mengunjungi. Gunung itu sangat halus dan damai dengan segala jenis burung dan binatang langka berkeliaran. Makhluk-makhluk ini punah di tempat lain, tetapi masih berkembang biak di tempat ini. Mendaki gunung itu seperti berjalan di negeri dongeng. Aliran ilahi berdegup dan menggelegak saat burung-burung ilahi menyapu langit, dan aroma obat-obatan kuno dan kabut putih memenuhi udara. Mereka bisa melihat istana surgawi di sana-sini. Shihao kagum dengan negeri ajaib ini, karena dia belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama pasti akan bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Saat mereka berjalan, dia mengambil obat spiritual tepat di antara dua batu. Dia membangunkan Hairibol yang sedang tidur di bahunya dan memberinya obat. Benda kecil emas itu marah pada awalnya, karena mengganggunya dari tidur paling membuatnya kesal. Namun, setelah melihat obat yang berharga itu, obat itu langsung menyala dan mulai mengunyah tanaman itu seolah-olah itu adalah wortel. Sekarang semua orang ada di sini. Aku harap kamu akan bekerja satu sama lain dan mendapatkan kekuatan suci yang besar itu. Banyak orang lain juga berada di gunung. Mereka berkumpul di depan istana surgawi di mana banyak meja batu giok diatur dan duduk bersila. Kabut putih merayap ke lutut mereka, membuatnya tampak seperti pesta yang diadakan oleh pengadilan surgawi. Gunung itu luar biasa, dan berbagai bangunan dibangun di dalamnya. Semuanya sangat kuno. Bangunan-bangunan itu sepertinya sudah ada sejak zaman kuno, bertahan sepanjang waktu dan berubah. Esensi spiritual memenuhi udara. Merak 5 warna membentangkan ekornya di awan, memancar dengan indah. Gagak emas berkaki 3 menutupi langit, bersinar seperti matahari. Shihao yang tercengang dibawa ke meja batu giok dan duduk di sana. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu begitu banyak makhluk dari gunung ilahi, yang semuanya memiliki hubungan penting. Meskipun beberapa tetua memiliki postur bungkuk, tubuh mereka seperti matahari kecil yang mengesankan saat mereka berkembang dengan cahaya ilahi. Saat mereka duduk di sana, meskipun mereka menekan kekuatan mereka, kekuatan gemetar dunia mereka masih bisa dirasakan. Mereka praktis adalah dewa yang hidup. Duduk di meja atas, radiasi mereka bahkan menerangi meja batu giok di depan mereka. Cincin surgawi telah terbentuk, mengelilingi area itu. Mereka adalah pemimpin dari pasukan utama, dan saat ini sedang mendiskusikan bagaimana mendapatkan keuntungan dari laut kali ini. Bahkan makhluk berdarah murni sekuat ini mengerahkan kekuatan besar, jadi orang bisa melihat betapa kuatnya Kun Peng. Semuanya tertutup. Kami siap untuk laut. Sebenarnya, mereka telah mendiskusikan ini cukup lama, dan sudah waktunya mereka pindah. Kampanye ini diatur oleh klan besar akan menggunakan remaja transformasi roh sebagai kekuatan utamanya. Selain mereka, sejumlah besar petugas juga akan bergabung dengan tim, termasuk beberapa pelayan tua yang kuat dan penjaga surgawi sebagai bala bantuan. Selain itu, sekelompok besar ahli transformasi roh yang perkasa juga mengikuti mereka ke sarang ilahi, membantu mereka dalam kompetisi. Banyak orang akan terlibat dalam kampanye ini. Semuanya sudah siap. Saya hanya khawatir bahwa orang yang disebut 10 orang surgawi itu terlalu lemah. Lagi pula, dia baru saja mencapai level ini, jadi kuharap dia tidak akan mengecewakan kita saat dia paling dibutuhkan dan gagal membuka gerbang. Seseorang bergumam. Saya ingin mencobanya. Lihat apakah dia cukup kuat. Orang itu berdiri. Itu adalah anak laki-laki berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Dia memiliki mata yang tajam, dan meskipun posisinya tidak setinggi remaja lainnya, dia cukup penting untuk menantang Shihao.
Bocah itu menatap Shihao dengan tegas. Saya setuju denganmu. Kalau tidak, jika dia mengecewakan kita, semua persiapan ini akan sia-sia. Ucap bocah berambut hijau itu. Jelas dia masih memikirkan kejadian di kaki gunung dan sekarang mencibir. Apakah kamu meminta bantuanku atau mencoba menantangku? Shihao cemberut sekaligus. Ini adalah orang-orang dari Gunung Ilahi Archaik, tapi jadi apa? Dia memiliki Dewa Willow untuk mendukungnya. Jadi mereka semua harus sama di sini. Dia adalah tamunya, jadi bagaimana mereka bisa menantangnya sesuka hati? Kami mohon maaf untuk itu. Teman muda, tolong jangan salah paham. Seorang pelayan ilahi mendatanginya dengan permintaan maaf. Adapun para tetua di istana surgawi, mereka masih dikelilingi oleh cahaya ilahi. Saat mereka berdiri di belakang meja batu giok, mereka tampak seperti matahari yang terik, sehingga sulit untuk melihat ekspresi wajah mereka. Status mereka sangat tinggi, dan tidak akan dengan mudah menyuarakan pendapat mereka. Jika kamu tidak menginginkan bantuanku, aku akan pergi sekarang. Namun, karena Anda berani menantang saya telah dipermalukan dan tersinggung. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Shihao menghancurkan meja giok menjadi beberapa bagian dengan suara pak. Dia berdiri dan mengambil langkah besar ke depan. Semua orang terkejut. Ini adalah Gunung Ilahi Archaik di mana semua klan di dunia memandang, tempat di mana semua makhluk menyembah dari jauh. Siapa yang berani bersikap seperti ini? Namun anak manusia ini melakukan hal itu. Dia benar-benar tidak takut saat dia menunjuk ke arah penantang, berkata, "Kemarilah dan mati." Anda? Bocah itu meledak menjadi marah. Dia mencapai tingkat transformasi roh 2 tahun lalu dan sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia bisa lebih rendah dari anak berusia 10 tahun? Betapa menakjubkannya 10 lorong surgawinya, dia baru saja melangkah ke level ini. Tanpa ragu, dia berlari ke arah Shihao seperti semburan cahaya. Rune misterius bergemuruh dan seekor bangau muncul. Itu melebarkan sayapnya dan menerkam ke bawah. Si kecil berdiri diam dan menunggu serangannya. Dalam sekejap, 10 lorong surgawi terbuka dan bergabung menjadi cincin selam. Suara honglong yang luar biasa terdengar, seolah-olah langit dan bumi sedang terkoyak. Bangau itu segera dicekik berkeping-keping oleh cincin ilahi. Kemudian dengan tamparan, bocah 16 tahun itu berteriak saat dia terbelah menjadi beberapa bagian tubuh. Darah menghujani ke segala arah. Semua orang tercengang. Satu serangan telah menghancurkan ahli transformasi roh menjadi berkeping-keping. Agresivitas seperti itu tidak terbayangkan dan sangat ganas. Anda, anak laki-laki berambut hijau itu meledak marah, karena hujan darah jatuh tepat di depannya. Jika bukan karena cahaya di sekelilingnya, darah akan membasahinya. Cukup dengan omong kosongmu. Datanglah jika kamu tidak yakin. Pria kecil itu membalas, menjadi marah. Setelah diundang, seseorang benar-benar memprovokasi dia sedemikian rupa. Tidak banyak yang bisa dikatakan, jadi dia langsung mengambil tindakan. Seperti di tempat ini, semakin sopan seseorang muncul, semakin besar kemungkinan seseorang akan dipandang rendah. Ini adalah makhluk dari Gunung Ilahi. Jika Anda berperilaku agresif, Anda akan terlihat lebih misterius, dan mereka akan mulai bertanya-tanya koneksi apa yang mungkin Anda miliki. Dari fakta bahwa dia mampu melintasi jutaan li gurun besar, mereka dapat mengetahui bahwa dia bukan manusia biasa dan menunjukkan pengekangan. Anak laki-laki berambut hijau segera berdiri, dan hendak memulai perkelahian. Datanglah kalau begitu. Aku akan membunuhmu. Pria kecil itu berkata dengan provokatif. Bahkan di Gunung Divine Archaik, dia masih tak kenal takut. Pada saat itu, seorang penatua yang duduk tinggi angkat bicara. Teman muda,
tolong tenang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.